berkenan untuk menerima salat kita dan menyempurnakan segala kekurangannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tercurahkan kepada suri tauladan kita, juru penyelamat kita, kekasih kita semua, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya yaumul qiyamati, amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini saya baru kali pertama jadi makmumnya Ustadz Kushairi ya. Masya Allah bacaannya fasih sekali. Sayang jika yang ada di sekitar beliau tidak mengambil ilmu. Ada satu hal yang jarang saya dengar dilakukan oleh para imam, dan saya dengar itu dari Ustadz Kushairi. Di antaranya adalah ikhfa, itu ikhfa, hukum ikhfa dalam tajwid itu mengikuti huruf setelahnya. Kalau huruf setelahnya isti'la, maka ikhfa'nya mengalami penebalan, dan itu artinya betul-betul menguasai ilmu tajwid. Misalnya setelah huruf ikhfa nun sukun, setelah nun sukun atau tanwin huruf ta misalnya, itu maka hurufnya menjadi tebal, ikhfa'nya menjadi tebal. Misal min tad'iha, min qabl, bukan min qabl, salah. Atau setelahnya huruf istifal. Istifal itu tipis. Ciri-ciri tipis itu bibirnya ketarik ke belakang, fa, ta, tha. Dan itu Ustadz Kushairi saya dengar betul, Masya Allah. Misalnya ditarik Pak, kuntum ta'malun, dan itu jarang sekali saya dengar di Palembang. Dan alhamdulillah pagi ini saya dengar dari beliau. Bukan kuntum ta'malun, kuntum, bukan kuntum, itu yang betul. Kuntum. Misalnya tadi ya, tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin am yaquluna iftarah bal huwal haqqu min rabbika litunzira. Kita bisa dengar, oh imam ini nari, oh ini tidak nari, oh ini. Itu berarti memberikan hak huruf ta berupa istifal. Istifal itu ya bahasa gampangnya tipis, dan tipis itu menarik bibir ke belakang. Tunzir. Saya dulu setor Quran ya, walaupun tidak waktu itu pernah ke Indonesia, saya mendampingin Syekh Ahmad Ma'sarawi. Syekh Ahmad Ma'sarawi itu pimpinan ahli Quran di Mesir. Tidak ada Quran boleh dicetak kecuali sudah ditandatangani beliau. Kebetulan kami waktu itu diminta untuk menjadi penterjemah ketika datang ke Indonesia. Nah, karena saya satu mobil sama beliau, saya nggak mau sia-siakan itu. Saya izin sama beliau, Syekh mohon maaf, boleh nggak saya setor Quran? Nah, oh ya silakan. Saya setor waktu itu surat Al-Fatihah dan Al-Baqarah, terkoreksi di situ. Anzartahum am lam tunziru. Saya lupa narik. Saya anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kata beliau tunzirhum la yu'minun. Tunzirhum la yu'minun. Nah ini Ustaz ya sayang bisa diambil Pak kalau mau store Al-Fatihah buat jamaah Bang Raya mau belajar tajwid, dan kemungkinan beliau punya waktu ya dimanfaatkan sekali. Itu mahal sekali harganya ya. La uzakki 'ala Allahi ahadan, saya tidak memuji di atas yang saya tahu ya, wallahu a'lam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Pada subuh hari ini kita masuk pada bab kemu'jizatan Nabi semenjak Nabi menjadi Nabi sampai beliau hijrah. Artinya dalam rentang waktu umur beliau 40 tahun sampai beliau hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Beliau hijrah ke Madinah itu kisaran umur 53 tahun. Karena dakwah beliau di kota Mekah 13 tahun. Beliau diangkat menjadi nabi umur 40 tahun. Berarti beliau saat berangkat ke Madinah itu kurang lebih saat umur 53 tahun. Apa saja kemukjizatan yang terekam dan dicatat oleh para ulama ahli hadis? Yang pertama, an Anas radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat Anas, jaa Jibril ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa kharijun min Makkah qad khadabahu ahlu Makkah bid-dima'i. Kata sahabat Anas, beliau menceritakan suatu ketika malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi keluar dari kota Mekah, dan saat itu qad khadabahu, telah dipukuli sampai berdarah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diusir dari kota Mekah, diintimidasi, disiksa sampai beliau kemudian berdarah. Qala malak, malaikat Jibril kemudian bertanya kepada Rasulullah, malak, apa yang terjadi? Qal khadabani haula'i bid-dima, sungguh mereka telah memukulku sampai aku berdarah. Fa'alu ma fa'alu wa fa'alu, sudah banyak kejahatan yang mereka lakukan. Qal, kemudian malaikat Jibril berkata, turidu an uriyaka ayah, apakah kamu mau aku tunjukkan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Seorang nabi mungkin terbesit, aku nabi, aku diusir, sampai berdarah, aku diintimidasi dan sebagainya. Kedatangan malaikat Jibril untuk menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau beliau ini seorang nabi harus kuat, sehingga beliau tawarkan, turidu an uriyaka ayah, apakah kamu mau aku tunjukkan tanda kebesaran Allah? Qal na'am, iya. Qal ud'u tilka syajarah, Muhammad, itu ada pohon, panggil sini, suruh ke sini, suruh manggil pohon. Fada'aha, ya, qal ud'u tilka syajarah fada'aha faja'at takhuttul arda hatta qamat baina yadayhi. Akhirnya Nabi pun manggil asy-syajarah, ta'ali, kesini. Datang rupanya pohon itu, Pak. Nah, cak berjalan itu sampai berdiri di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata malaikat Jibril, murha faltarji', perintahkan dia untuk pulang. Kata Nabi Muhammad, irji'i ila makanik, pohon, balik lagi lah kamu ke tempat kamu semula. Berangkatlah pohon itu kembali ke tempat semula. Faraja'at ila makaniha, kembalilah pohon itu ke tempatnya. Kemudian kata Nabi, hasbi, cukup, sudah terhibur saya seorang nabi disakiti, sekarang engkau datang memberikan tanda kebesaran Allah berupa kemukjizatan, dan mukjizat itu hanya keluar dari seorang nabi, sehingga Nabi terhibur. Hasbi, cukup, ya, hasbi. Nah, ini salah satu kemukjizatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat lain ada yang lebih menarik. Jadi Nabi saat itu sedang berkumpul, kemudian mau buang air besar, pamitlah dari orang-orang itu, nyari tempat tidak ada, terbuka semua. Mintalah beliau ditemani oleh seorang sahabat. Ketika itu, tunggu di sini ya,
Nabi kemudian bingung nih, mau buang air besar sedangkan tidak ada jamban. Akhirnya ada 2 pohon berjauhan sama Nabi, pohon sini, yang sana juga dipanggil sini. Ketika sudah dekat, nunduk, suruh nunduk Pak. Nah, nutupi Nabi. Ketika sudah selesai, irji'a ila makanikuma, kembalilah kamu berdua ke posisi kalian berdua, kembali. Dan itu salah satu mu'jizah hissiyahnya Nabi Muhammad, mu'jizah indrawinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang berikutnya, wa an Umar, dari sahabat Umar radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana bil hajuni faradda alaihi al musyrikun. Bahwasanya Nabi Muhammad dulu pernah sedang berada di Hajun. Hajun itu tempat tertinggi atau salah satu tempat tinggi di kota Mekah, dekat kuburan Ma'lah. Kalau Bapak pernah ke Mekah dan sempat berziarah ke pemakaman komplek namanya Ma'lah. Ma'lah itu kuburannya dikuburnya di sana Sayyidah Khadijah, istri Rasulullah, dan ulama kita Kiai Maimun Zubair. Nah, itu dimakamkan di pemakaman namanya Ma'lah. Ya, tempatnya agak miring begini. Nah, itu ada gunungnya sebelahnya itu. Ya, kalau orang sana ngomongnya gunung, kalau kita sih nyebutnya bukit ini, tidak gunung juga. Nah, Nabi saat itu sedang di sana, sedang diusir, sedang disakiti juga oleh orang-orang musyrikin Mekah. Faqal, kemudian Nabi berdoa di atas itu, Allahumma arini ayah la ubali man kadzdzabani ba'daha min qaumi. Ya Allah, tunjukkan aku tanda-tanda kebesaranmu, berikan aku mukjizat yang aku tak peduli lagi jikalau ada yang mendustaiku setelah ini. Jadi Nabi minta diberikan petunjuk, minta diberikan ayat itu tanda kebesaran, mukjizat. Andaikan nanti orang-orang musyrik itu semua tidak percaya denganku, aku nggak peduli, karena aku sudah tahu bahwasanya aku adalah hamba pilihan utusan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kemudian terjadi dijelaskan oleh sahabat Ibnu Abbas, ya, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma jaa rajulun min Bani Amir. Ya, atau sebelum saya jelaskan hadis yang berikutnya, Syekh Abdullah Talidi yang mengarang kitab ini atau meringkas kitab ini mengatakan, wa fi hadza dalilun ala anna al-ayati wal khawarith qad yataqawwa biha al-insanu fi dinihi wa sulukihi wa annahu la malamata ala man talabaha min Allah azza wa jalla إذا كان قصده منها التأييد لا التفاخر والإعجاب والتطاول على الغير أو الوقوف عندها دون الله تعالى. Jadi kata beliau, hadis ini hadis di mana Nabi minta, ya Allah tunjukkan kuasamu, itu menunjukkan bahwasanya seorang muslim, bahkan bukan hanya Nabi, itu boleh minta kepada Allah ditunjukkan sesuatu agar dia makin yakin dengan Allah. Jadi kalau Bapak misalnya pengen, ya Allah tunjukkan kuasamu ya Allah, untuk berniat agar nambah yakin kita dengan Allah, itu boleh berdasarkan dalil hadis ini, di mana Nabi juga pernah minta sama Allah agar diberikan tanda kebesaran Allah untuk memperkuat beliau, keimanan beliau. Kita juga boleh minta semacam itu. Ya, saya perhatikan doa yang dibaca oleh imam-imam di Timur Tengah kalau Palestina lagi diserang. Jadi ya, kalau lagi diserang sama Israel, Allahumma arina ajaiba qudratik, ya Allah tunjukkan keajaiban kemampuanmu. Gitu. Fa innahum la yu'jizunak, sungguh orang-orang Yahudi itu tidaklah mampu melemahkanmu. Nah, itu boleh minta semacam itu, tapi satu niatnya, niat agar iman ini tambah kuat, bukan untuk tafakhur, untuk sombong, berbangga-bangga, untuk ijab. Lihat tuh,
kemarin saya sudah minta sama Allah gitu. Betul, Allah tunjukkan. Nah itu nak sombong namanya. Misalnya ada orang zalim sama kita, kemudian kita, ya Allah berikan petunjukmu, berikan tanda kuasamu. Nah dilakukan benar. Atau lagi salat istisqa, ya Rabb tunjukkan rahmatmu pada kami, turunkan hujan untuk kami. Turun hujannya, dia ngomong itu kan, kalau nggak sayang doa mah nggak bisa turun hujan itu. Niatnya sudah untuk i'jab, ya, untuk takjub dengan dirinya sendiri, itu nggak boleh. Baik, berikutnya wa ani bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala jaa rajulun min bani Amir ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yudawi wa yu'alij. Kata sahabat Ibnu Abbas, satu ketika datang seorang laki-laki dari kabilah Bani Amir ke Nabi, dan orang ini dikenal tukang obat. Di kalangan Bani Amir itu dikenal sebagai praktisi, tukang obat. Faqala lahu, kemudian laki-laki ini yang datang ke Nabi Muhammad berkata, ya Muhammad, innaka taqulu asya' fahal laka an udawiyat. Ya Muhammad, sesungguhnya kamu ini saya dengar-dengar suka ngomong banyak hal yang banyak orang gak terima di sini. Apakah mau aku obati kamu? Mungkin dia kira Nabi ini sakit. Ya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qal fada'ahu Rasulullah. Orang itu kemudian dipanggil oleh Nabi. Thumma qala lahu. Kemudian Nabi balik menawarkan, kamu mau enggak saya obati? Gitu ya, kamu yang sakit ini. Mau enggak saya obati? Hallaka an udawiyaka? Qala kemudian dia berkata, apa itu? Wa indahu nakhlun wa syajar. Dan saat itu di sisi Nabi ada pohon kurma dan pohon. Ada pohon kurma, ada pohon selain pohon kurma. Qal fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'izqa. 'Izqa itu Pak, kalau bahasa Arabnya urjunil qadim, atau urjun Pak ya. Urjun itu ada di dalam surat Yasin. Ya, hatta kal urjunil qadim. Urjun itu pelepah yang kalau pecah keluar benih-benih kurma itu Pak. Kalau pisang jantung. Ya. Kalau kurma itu sebelum dia menjadi buah itu kayak bulan sabit begitu. Pelepahnya itu nanti kalau dia mulai mau berbuah mecah baru keluar apanya, buah-buah kecil-kecil dari pohon kurma. Saya tidak tahu bahasa Indonesia apa ya, pelepah lah ya Pak, semacam pelepah begitu ya. Biasanya wong lamo yang tahu nih, kami wong baru. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'idqan minha. Ya, kemudian Nabi manggil itu yang sebentuk bulan sabit itu. Fa'aqbala ilaihi, datang itu Pak dari pohon itu. Datang ke Nabi Muhammad wa huwa fa'aqbala ilaihi wa huwa yasjud. Sembari gerakan seperti sujud, wa yarfa, bangun lagi, wa yasjud lagi, sujud lagi, wa yarfa lagi, naik lagi, hatta intaha ilaihi faqama baina yadayhi. Saya bisa bayangkan karena bentuknya kayak bulan sabit. Ketika dia datang mungkin kayak sujud itu Pak ya. Sampai kemudian berdiri di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala lahu Rasulullah, setelah sampai di depannya, balik lagilah ke pelepah kamu, ke pohon kamu.